apalagi ISNU. Apa yang dilakukan ISNU? Ada harapan, harapan ISNU. Harapan ISNU apa? Jadi ada perjuangan karena ada harapan. Harapannya bisa tercapai, persentasenya kecil, tetap dikerjakan. Karena ISNU orang yang tangguh. Nah, misal seperti itu. Itu nanti organisasi ISNU akan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengkaji kitab Iddatun Nasihin. Sekarang bab Rojak, harapan. Sebelum itu mari kita berikan hadiah suratul Fatihah untuk Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ar-roja'u, adapun ini ialah menerangkan tentang harapan. Laula roja'u, apabila tidak ada rojak, apabila tidak ada harapan, lama sa'a, maka pasti tidak berusaha siapa sa'in orang yang berusaha nahwa umniyatin, menuju kepada cita-citanya. Wala da'a, dan tidak mengajak siapa da'in orang yang mengajak-ajak ilal toniyatin, kepada nasionalisme, bela negara, cinta tanah air. Walakanat, dan pasti ada apa al-hayatu, hidup, ialah yang lebih sempit apa hidup min cuhrid tepi, dibandingkan lubangnya kadal. Wa dan lebih berat apa hidup alal atiki, atas pundak, minal quyudi, dari rantai, wal aglali, dan belenggu. Jadi seandainya harapan itu tidak ada, maka orang yang bercita-cita tidak melakukan usaha. Tidak ada orang yang mengajak-ajak kepada nasionalisme, bela negara, cinta tanah air. Bahkan seandainya harapan itu tidak ada, hidup ini akan terasa sempit. Untuk menanggung menjalani hidup ini akan terasa lebih berat. Bahkan beratnya itu lebih berat daripada ketika kita dirantai, dibelenggu dengan rantai leher kita. Itu lebih berat, katanya Syekh Hulayaini. Mara'aitu, tidak melihat siapa saya, ahadan, kepada seseorang, ya'malu, yang bekerja siapa ahad, illa, kecuali, wahwa, hale adapun ahad, ialah ya'taqidu, yakin siapa ahad, anna li'amalihi, kepada sesungguhnya bagi pekerjaannya ahad, ialah atharon, berkesan. Tuhmatu, yang dipuji. Apanya yang dipuji? Maghabbatuhu, hasil akhirnya amal, atau hasil akhirnya pekerjaan. Wa turja, dan diharapkan apa faidatuhu, manfaatnya amal. Wala farqo, dan tidak ada perbedaan itu maujud baina antakuna, di antara apabila ada apa al-faidatu, faidah, ialah khosotan, khusus, bil amili, terhadap orang yang melakukan amal. Awamatan, atau secara umum, syamilatan, yang mencakup semua orang. Ya'udu, yang kembali apa khairuha, kebaikannya faidah, ala majmu'il ummati, atas sekelompok umat. Allati, yang tafi'u, yang mendapatkan manfaat siapa ahad, bi khairatiha, dengan kebajikannya umat. Wayahya, dan hidup siapa sekelompok umat, fi bi'atiha, di dalam lingkungan faidah, di dalam lingkungan faidah. Nah, seseorang, kita melihat pada umumnya
seseorang itu mau bekerja, mau berusaha, mau berjuang apabila mereka sudah yakin ada hasilnya. Mereka akan bekerja. Coba lihat di masyarakat, di sekeliling kita. Kalau orang tersebut bekerja, mau berusaha, atau sedang melakukan pekerjaan, melakukan usaha, pasti orang tersebut memiliki harapan atau tujuan yang manfaatnya itu kembali kepada dirinya, atau kasarannya itu gini loh. Orang itu mau bekerja apabila dia mengetahui manfaat dari apa yang dia kerjakan. Baik pekerjaan itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri atau bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kalau tidak diketahui manfaatnya, maka orang itu tidak akan mau bekerja. Nah, ini penjelasan dari Syekh Hulayaini, Mustafa Al-Hulayaini. Saya ulangi, seseorang yang mau bekerja, maka seseorang itu mengetahui apa yang dia kerjakan itu akan bermanfaat bagi dirinya atau bermanfaat kepada orang lain. Contohnya orang yang bekerja mencari nafkah. Dia bekerja mencangkul atau berdagang karena dia tahu manfaat dari pekerjaannya tersebut, pekerjaan berdagang, pekerjaan mencangkul di sawah, karena akan menghasilkan uang, yang kemudian hasil uang tersebut digunakan untuk membeli makan, bermanfaat untuk dirinya, atau digunakan untuk menghidupi keluarganya, bermanfaat untuk keluarganya, atau orang yang bekerja untuk organisasinya, akan bermanfaat untuk golongannya. Nah, itu. Jadi orang yang bekerja itu karena memiliki harapan. Makanya kalau orang yang tidak memiliki harapan, biasanya putus asa, tidak mau melakukan pekerjaan, tidak mau bekerja. Ya, oke. Wa anna hunaka, kecuali sesungguhnya di sana ialah amron, perkara, huwa adapun amr ialah kullu amrin, ghaira kecuali anna hunaka, sesungguhnya di sana ialah amron, perkara, huwa adapun amron ialah kullul amri, setiap perkara. Namun di sana ada suatu permasalahan, yaitu permasalahannya adalah dzalika, adapun permasalahan tersebut ialah anna qauman, sesungguhnya kaum, ialah la ya'lamuna, tidak mengerjakan siapa kaum, illa kecuali idza, apabila i'taqadu, meyakini siapa kaum, jiddal i'tiqadi, dengan benar-benar keyakinan, anna amalahum, sesungguhnya pekerjaannya kaum ialah muthmirun, menghasilkan, la mahalata, secara pasti, menghasilkan secara pasti. Fa'in lamahu, maka apabila melirik siapa kaum, syubhatan, kepada ragu-ragu, keraguan-raguan, fi najahil amali, di dalam kesuksesannya amal, walau kanat, dan apabila ada siapa kaum, ialah auha, lebih lemah, min baitil angkabuti, daripada rumahnya laba-laba atau sarang laba-laba. Ahjamu, maka mundur siapa kaum, anil iqdami, dari maju. Wa adra'u, dan berlindung siapa kaum, bil awhami, dengan keraguan-raguan. Walaisa, dan tidak ada apa dzalika, hal tersebut, orang yang seperti itu tadi, ialah min bil hazimina,
termasuk sikap orang-orang yang teguh. Wala min khuluqil amilina, dan bukan termasuk dari pekerti-pekerti pejuang sejati. Orang yang melakukan pekerjaan, mereka tahu manfaat dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut akan bermanfaat untuk dirinya atau bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Namun ada suatu permasalahan. Permasalahannya adalah orang itu mau bekerja apabila tahu hasil dari kerjaannya itu 100%. Tahu hasilnya, pasti secara jelas akan menghasilkan. Melakukan pekerjaan dan tahu pasti ada hasilnya. Itu mereka akan melakukan pekerjaan, akan melakukan kegiatan tersebut. Namun ketika orang ini ada keraguan-raguan, sedikit saja ragu, maka orang ini akan berbelok, tidak mau melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya seperti ini. Orang bekerja sebagai buruh, bekerja. Satu hari dibayar 100.000 misal. Nah, dia mau bekerja karena sudah pasti bosnya akan memberikan 100.000 ketika selesai pekerjaan ini. Nah, dia mau bekerja karena ada hasilnya. Kemudian ada kabar, temannya mengkabari, tadi bosnya berangkat ke luar kota. Ada berita seperti itu. Nah, sudah ada keraguan di dalam hati. Jangan-jangan hari ini saya tidak mendapatkan bayaran karena bos pergi keluar kota. Nah, karena ada keraguan sedikit saja di sini, orang ini tidak mau bekerja. Atau zamannya caleg ini ya, pilpres. Nah, caleg. Ada orang yang mencalonkan caleg misalnya, caleg. Nah, ternyata ada musuhnya yang kaya. Dikabari dari temannya, di sana ada lawanmu yang lebih kaya. Karena ada berita itu, ini menjadi orang ini menjadi ragu. Nah, jangan-jangan nanti saya tersingkirkan, terhalangi sama musuh saya yang kaya itu. Belum tanding, karena sudah dikabari lawannya kaya, ada keraguan di dalam hatinya. Akhirnya dia mundur. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki jiwa perjuangan. Orang yang tidak memiliki keteguhan dalam berjuang. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, tidak memiliki pekerti pejuang yang sejati. Kenapa orang-orang yang seperti ini terjadi? Mereka mundur. Ada keraguan sedikit saja mereka mundur. Kenapa? Wa madda'i, dan tidak adapun faktor ila ihjamihim, kepada mundurnya kaum tadi itu, ila dha'fur roja'i, kecuali lemahnya harapan. Karena mereka memiliki lemah dalam harapan. Fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwanya kaum. Dia harapannya lemah, kecil sekali harapannya. Disenggol sedikit sudah lentur. Diberi halangan sedikit dia sudah pesimis. Nah, ini gambarannya orang yang pesimis, orang yang selalu pesimis. Nah, kayak motivator ini nanti. Nah, wahwa, adapun dha'fur roja'i, ialah maradun, penyakit, min amrodin nafsi, dari penyakit-penyakit jiwa. Yajibu, yang wajib, ayudawa, jikalau diobati penyakit, biimatatil yaksi,
dengan membunuh penyakit putus asa. Fa innahu, maka sesungguhnya putus asa atau lemahnya harapan, fa innahu, maka sesungguhnya putus asa atau lemahnya harapan ialah daul ijtima'i, penyakit kemasyarakatan. Wa jurthumatul umroni, dan virus yang membahayakan al-mabu'ati, dalam keberlangsungan pembangunan. Faqdur rojai, adapun kehilangan harapan ialah daun sarin, penyakit yang mengalir fi jismi mujtama'ina, di dalam tubuh masyarakat kita. Lidzalika, karena sebab itu, taro, melihat siapa kamu, al-amilina, orang yang berjuang atau bekerja, qalilina, yang sedikit, wasu'ada'a, dan kamu melihat kepada orang-orang yang berbahagia, fi hayatihim, di dalam hidupnya, nadirina, yang langka, wa qad syamilathum, dan sungguh-sungguh mengenahi kepada kaum apa, al-hasaratu, kekecewaan-kekecewaan, wa hatathum, dan meliputi kepada kaum, wa hatathum, dan meliputi kepada kaum min syaqa'il hayati, dari kesengsaraannya hidup, apa, an-nakabatu, musibah-musibah. Walau aqalu, dan apabila berpikir siapa kaum, la tarahu, pasti mencampakkan siapa kaum, bihadal khuluqi ini, dengan inilah pekerti asya ini yang jelek, al-ardo, ke tanah, dihempaskan. Kalau mereka mau berpikir, dihempaskan. Apa sifat lemahnya harapan itu dihempaskan. Wastamsaku, dan berpegangan siapa kaum, bi'urol roja, wastamsaku, dan berpegangan siapa kaum, bi'urol rojai, dengan tali-tali harapan. Wa aqdamu, dan maju siapa kaum, alal amali, atas perjuangan atau kerja, iqdamal asyiddai, seperti orang-orang yang pemberani. Alladzina, orang, yarawna, yang berkeyakinan siapa, alladzina, anna fil ya'si, kepada sesungguhnya, fil ya'si, ialah di dalam putus asa, adda'a, adapun penyakit, wa firrojai, dan sesungguhnya ialah di dalam harapan, asyifa'a, adapun pengobatan. Faktor-faktor suatu kaum dia menyerah, pesimis, ketika ada halangan sedikit saja dia langsung pesimis. Karena faktor kenapa orang-orang yang bekerja, berjuang, dia ketika ada halangan sedikit saja, ada keraguan-keraguan sedikit saja, mereka berbelok. Dia tidak melakukan perjuangan lagi, tidak melanjutkan perjuangannya lagi. Karena lemahnya harapan. Pesimis. Gampang pesimis. Orangnya memang gampang pesimis. Nah, sifat pesimis ini merupakan banyak kita temui di kalangan masyarakat. Berjuang. Ketika ada masalah sedikit saja, dia, aduh, kok gini, aduh, dia langsung berbalik arah. Langsung pesimis dalam pekerjaannya. Itu banyak kita lihat di lingkungan kita, di masyarakat kita. Akhirnya mereka itu akan dilanda kekecewaan. Kehidupannya itu tidak bahagia. Sedikit orang-orang yang bahagia. Maka akan kita lihat sedikitnya orang yang berbahagia.
Ya orang-orang yang terus berjuang itu nanti yang kita lihat bahagia. Padahal kalau seandainya mereka mau berpikir, nah, sifat pesimis itu dihempaskan ke dalam ke tanah. Mereka tahu apa namanya, kalau dia berpikir maka akan tahu bahwa pesimis itu adalah penyakit dan obatnya adalah rojak, harapan. Kalau mereka memiliki jiwa pesimis, diobati dengan rojak, diobati dengan harapan. Nah, ini golongan ini, golongan ini yang apa namanya, yang sering berpaling dari pekerjaannya ketika diberikan masalah sedikit saja. Wa ba'du, maka setelah itu, fa inna hunaka, maka sesungguhnya ialah ada di sana kauman, adapun kaum, la yuthabbitu, yang tidak terhambat siapa kaum, himamahum, kepada keinginan-keinginannya atau cita-citanya kaum, bu'dul ghayati, apa jauhnya tujuan, allati yang siduna, yang dituju siapa kaum, ilaha, kepada allati, kepada tujuan, walayahulu, dan tidak menghalang-halangi, bainahum, di antara kaum, wa bainama, dan di antara perkara, yarjuna, yang mengharapkan siapa kaum ma, apa perkara, yaktaritu, yang menghalangi, apa ma, roja'ahum, kepada harapannya kaum. Wa yusadimu, dan melawan siapa kaum, amamalahum, kepada cita-citanya kaum. Bal yang tafi'una, tetapi maju dengan segera siapa kaum, indifa'al qodoi, seperti meluncurnya kodok ketentuan ya, kodok al-munzali, yang diturunkan. Bagaimana kodok yang sudah terjadi itu meluncur. Kalau sudah kodok itu terjadi, maka akan terjadi. Nah, bergeraknya seperti itu. Bergeraknya seperti itu. Jadi ada satu kaum lagi, nah, ketika ada halangan, dia terjang. Ketika ada cobaan, dia terjang. Bergeraknya ini bagaikan qada'il munzali, yaitu ketentuan yang sudah turun, yang sudah terjadi. Bagaimana ketentuan itu kalau sudah terjadi kan Nah, jadi ada kaum yang seperti ini. Ketika ada rintangan, dia memiliki harapan, walaupun tujuannya yang dituju itu jauh sekali, dia tetap menerjang. Dan apabila ada sesuatu yang menghalingnya, dia tetap terjang. Nah, kayak motivator ini. Ya, memang ini seperti motivator ya, agar memotivasi para pemuda untuk berjuang. Ini juga seperti anime ya. Anime itu, atau kalian yang cinta anime sebagai otaku, di anime itu atau tokusatsu itu kan, walaupun ada sedikit harapan, tetap berjuang. Nah, coba di anime. Biasanya ada yang seperti itu. MC-nya, main karakternya itu seperti itu. Ketika ada masih sedikit, yang lain sudah putus harapan, MC-nya ini masih melihat secercah harapan, kecil harapan, dia tetap berjuang. Walaupun kecil saja harapannya, ini tetap berjuang, terus berjuang. Yang saya suka itu anime Black Clover, karakter Asta. Nah, di situ Asta itu seolah-olah tidak ada harapan, sangat kecil harapannya, tapi
walaupun Asta melihat kecil sekali harapan, dia tetap berjuang. Dia tetap berjuang. Itu yang saya suka di cerita Black Clover. Terus perjuangannya, berjuang, terus berjuang. Padahal sedikit harapannya. Walaupun harapannya kecil, dia tetap berjuang. Nah, kaum yang seperti ini yang sangat luar biasa. Berbeda dengan kaum yang di atasnya tadi. Kalau kaum yang di atasnya tadi itu kalau 100% pasti hasil dia mau melakukan. Tetapi kalau ada sedikit keraguannya, istilahnya harapannya itu masih 99%. Dia sudah tidak mau melakukan lagi. Dia sudah berbelok karena ada keraguan. Dia sudah pesimis. Tetapi kaum yang ini, yang nomor 2 ini, walaupun dia memiliki harapan 0,01, harapannya kecil sekali, dia tetap berjuang. Ya, tetap berjuang. Ada halangan, sikat. Ada halangan, sikat. Ada halangan, sikat. Terus berjuang. Wa yuqdimuna, dan maju. Siapa kaum? Iqdamal ati, seperti majunya banjir al-mursali yang melanda. Dia maju seperti majunya air bandang, banjir bandang. Bagaimana banjir bandang itu kalau sudah melanda rumah-rumah, dilebas rumah-rumah. Nah, seperti itu juga. Ketika ada halangan, hancurkan, terus terjang terus. Layal wihim, tidak membelokkan kaum an amanihim, dari cita-citanya kaum, lawin, sesuatu yang membelokkan. Walayat nihim, dan tidak membelokkan kaum, tanin, sesuatu yang membelokkan. Wa ulaika, adapun hal tersebut, humul qaumu, ialah kaum, hakon, dengan benar. Wabihim, dan karena kaum, tahya, hidup siapa? Al-umatu, umat. Nah, kalau ada kaum yang seperti itu, tidak ada yang membelokkan niatnya, sudah teguh hatinya, dia berjuang terus. Nah, karena ada kaum yang seperti itu, maka umat akan hidup. Jika ada organisasi yang berjalan seperti itu, maka organisasi itu akan hidup. Ansor, Banser, kalau Fatayat, Muslimat, kalau ada orang yang seperti itu diterjang, organisasinya akan hidup. Berjuang penuh dengan semangat. Hadhil fi'atu, adapun itulah kelompok, an-nahidatu, yang bangkit, ialah ta'lamu, mengerti siapa fi'ah, hakul ilmi, dengan benar-benar mengerti, anna roja al-a'mali, kepada sesungguhnya harapan tercapainya pekerjaan, ialah da'iyatul iqdami, pendorong terhadap maju, alaiha, atas amal, wasababu, dan menjadi sebab, wasababu tahqiqi, dan menjadi sebab tercapainya, wasababu tahqiqi husuliha, dan menjadi sebab tercapainya keberhasilan amal. Fala yuqiduhum, maka menganggurkan hum, kepada kaum, anha, dari amal, apa? Dhaful amali, lemahnya harapan. Wala dhalatu, dan tidak wala dhalatu nurihi, dan tidak lemahnya cahayanya amal. Ya, adapun kaum, adapun fi'ah, kelompok yang bangkit, ialah ta'tang, itu berkeyakinan siapa fi'atun nahidah, kelompok yang bangkit, i'tiqadan, dengan benar-benar yakin, la yashubuhu, tidak mencampuri kepada keyakinan, apa? Syakun, keraguan. Wala yukhaliduhu,
dan tidak mencampuri kepada keraguan, wala yukhalituhu dan tidak mencampurihu kepada keyakinan, apa raibun keraguan-raguan. Annal hayata sesungguhnya kehidupan, ma'al yaksi disertai putus asa, ialah mautun mati. Watakulu dan berkata siapa fi'ah ma'al qaili beserta orang-orang yang berkata ma'at yaqol Aisyah lawala fushatul amal. Ma'at yaqol Aisyah, betapa sempitnya hidup ini. Betapa sempitnya hidup ini. Laula apabila tidak ada fushatul amali, luasnya cita-cita. Nah, jadi orang yang bangkit, kelompok yang bangkit, yang ketika berjuang, ketika walaupun harapannya cuma sedikit, tercecah harapan sedikit saja, dia tetap berjuang. Tidak belok-belok, ada penghalang, hajar, ada penghalang, hajar. Nah, keyakinan ini, keyakinan yang sudah ada di dalam hati dirinya, ini tidak dicampur dengan keraguan-raguan. Sudah, keraguan-raguan hilang. Hancurkan keraguan, hilang. Tidak ada rasa pesimis, yang ada optimis. Mereka berkata, betapa sempitnya kehidupan apabila tidak ada cita-cita. Sampai bilang seperti itu. Mereka bebas dalam berjuang karena di sana ada cita-cita. Sampai mengatakan betapa sempitnya, betapa rupek sempitnya kehidupan ini jika tidak ada cita-cita. Kalau tidak ada cita-cita mau ngapain? Ya, dia sampai bilang seperti itu. Bilang kalau tidak ada cita-cita, mereka sampai bilang seandainya tidak ada cita-cita. Mereka sampai bilang betapa sempitnya hidup ini kalau tidak ada cita-cita yang luas. Faj'alu, maka jadikanlah kalian semua ayuhan nasyiuna, wahai orang. Faj'alu, maka jadikanlah kalian semua ayuhan nasyiuna, wahai para pemuda. Ar-roja'a kepada harapan, syi'arakum kepada syiarnya kalian. Kumandangkan. Ayo ada harapan terus. Para pejuang itu harus memiliki bersyiar tentang harapan-harapan. Nah, kelompok atau organisasi fatayat, muslimat, ya ini harus ada roja, ada harapan. Apa yang akan dituju, apa yang akan dilakukan. Apalagi ISNU. Apa yang dilakukan ISNU? Ada harapan ISNU. Harapan ISNU apa? Jadi ada perjuangan karena ada harapan. Harapannya bisa tercapai, persentasenya kecil, tetap dikerjakan. Karena ISNU orang yang tangguh. Nah, misal seperti itu. Itu nanti organisasi ISNU akan bergerak. Tidak hanya ISNU, organisasi yang lain pun juga seperti itu. Ada harapan, ada rojak. Jadi berjuang, terus berjuang. Ya. Yaksu, hantam ke dalam tanah. Dikibaskan. Sekarang adanya adalah rojak, pengharap harapan. Ketika ada harapan, akan berjuang. Walaupun cita-cita itu jauh sekali, tetap diterjang. Tidak ada yang membelokkan. Terus. Ada penghalang, hancurkan. Ada penghalang, hancurkan. Terus berjuang. Dikit-dikit, terus dikit-dikit. Terus berjuang. Kalau sampai di organisasi tersebut, apabila sampai ada di organisasi ISNU misal,
orang yang atau kaum yang berjuang atau orang yang yang seperti ini, yang berjuang terus berjuang ketika ada halangan ditebas hancuran walaupun jauh tetap dilaksanakan, maka organisasi ini akan hidup organisasi ini. Maka oleh sebab itu para kaula muda, para pemuda, jadikanlah rojak menjadi syiar kalian. Disiarkan, harapan-harapan ini disiarkan, dikumandangkan. Nah, kayak motivator ya, memang ini saya lihat kitab ini memang motivator. Ya motivator, untuk memotivasi kan, ya memang motivator. Wal amala dan angan-angan ditarukum sebagai baju kalian. Keinginan, harapan itu pakai bagaikan baju kalian. Organisasi kalian memiliki angan-angan, organisasi kalian ingin menjadi apa? Isnu ingin menjadi apa? Ingin seperti apa? Kenakan baju ini. Inilah, ini saya akan menjadi seperti ini. Itu pemuda. Wat rukul dan tinggalkanlah kalian tasbioto kepada menunda-nunda al-mutsabbitina orang yang menunda-nunda. Walaya dan membelokkan al-lawina orang yang membelokkan. Wasanya dan membelokkan asanina orang yang membelokkan. Wakunu dan ada siapa kalian wahai pemuda? Ialah minarrojina termasuk orang yang memiliki harapan. Al-amilina yang punya cita-cita. As-sa'ina orang yang berusaha. Al-amilina yang giat bekerja. Wallahu adapun Allah lakum bagi kalian para pemuda ialah mu'inun sebagai penolong. Nah, tetap berjuang, terus berjuang ya. Harapan, ketika ada harapan sekecil apapun terus berjuang. Maka kalau kalian berjuang dalam organisasi, terus berjuang, ada halangan hajar, yaksu dihantam ke tanah, insya Allah organisasi kalian akan hidup. Ya ini memang kayak motivator ya. Ya saya kira ini memang motivator untuk menggugah para pemuda untuk berjuang. Nah, kalau saat ini itu kan umum motivator itu sudah kaya dari keturunannya. Nah, motivator iya kamu motivator karena ayahmu memiliki perusahaan ini, memiliki perusahaan ini. Nah, sudah dari keturunannya. Tapi bukan itu masalahnya. Iya, mereka itu kaya karena keturunannya, berhasil karena sudah diberhasilkan sama orang tuanya. Tapi yang terpenting itu sebenarnya kata-kata atau pengalaman mereka yang sudah sukses. Walaupun kita belum sukses, tapi kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan knowledge. Nah, knowledge itulah yang kita bisa berikan kepada anak kita, anak cucu kita, keturunan kita, agar ikdam, maju. Ya. Kalau kita masih muda, gunakan itu sebagai perjuangan, knowledge untuk berjuang. Walaupun kita tidak mencapai tujuan akhir, ya nggak sampai ke tujuan akhir, kita masih memiliki ilmu atau knowledge yang kita dapatkan dari perjuangan kita, dari ilmu-ilmu orang yang memberikan ilmu kepada kita, terus kemudian kita salurkan pada anak cucu kita. Jangan beralasan seperti ini. Iya, para motivator itu sudah sukses dari keturunannya. Kalau itu yang menjadi alasan, itu berarti nanti masuk ke bab yaksu, putus asa. Diberikan ini, alah kamu sudah ini ya, itu alasan berupa alasan-alasan. Itu hantamkan ke bumi, tetap berjuang. Jangan lihat mereka para motivator itu orang yang kaya, tapi ambillah ilmunya,
Kalau itu tidak cocok dengan kita, kita cari yang cocok. Bagaimana kita bisa berjuang? Itu, kalau itu pendapat saya setelah memahami kitab Idhatun Nasihin ini sampai bab rojak, ya. Sekian, semoga barokah apa yang kita pelajari. Saya tutup dengan suratul Al-Fatihah. Bibarokatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.